Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indriani Prasmita dengan NIM 1054011-33820. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fisika di sekolah dasar. Pada video kali ini kita akan membahas 8 sub-sub materi yang ada di pembelajaran fisika dasar. Yang pertama ada gaya dan hukum Newton, yang kedua fluida, yang ketiga getaran dan gelombang, yang keempat bunyi, yang kelima kalor, yang keenam energi, yang ketujuh listrik dinamis, dan yang terakhir induksi elektromagnetik. Baik, materi pertama yaitu materi gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Suatu gaya adalah Newton atau N besar, atau dine 1N sama dengan 105 dine. Alat untuk mengukur gaya disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Kemudian, gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung dua permukaan benda dengan arah yang berlawanan. Adapun 3 bunyi hukum Newton. Yang pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang bermula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang bermula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kemudian, bunyi hukum Newton yang kedua yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dan yang ketiga, bunyi hukum Newtonnya, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya kepada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya yang berlawanan. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi fluida. Fluida adalah zat yang berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Fluida terbagi atas dua yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Fluida statis ialah fluida yang sedang berada dalam fase diam atau fluida yang berada dalam kondisi tidak bergerak. Fluida statis tidak mempunyai perbedaan kecepatan antar partikel fluida. Hal itu dapat dikatakan bahwa beberapa partikel fluida mempunyai pergerakan kecepatan yang seragam. Kemudian, fluida dinamis ialah fluida yang sedang dalam kondisi bergerak mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selain itu, fluida dinamis tidak mengalami perubahan volume dan tidak berwujud kental. Adapun contoh dari fluida dinamis dan fluida statis. Contoh fluida dinamis misalnya terdapat pada sayap pesawat terbang. Sayap pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat ke atas, namun karena adanya aliran fluida di sayap pesawat terbang yang memenuhi hukum Bernoulli, gaya angkat pesawat menjadi terpengaruh. Kemudian contoh fluida statis. Yang pertama rem piringan hidrolik, yang kedua mesin pengempes hidrolik, yang ketiga mesin hidrolik pengangkat mobil, yang keempat pompa hidrolik dan ban sepeda, yang kelima dongkrak hidrolik. Materi selanjutnya yaitu getaran dan gelombang. Getaran adalah gerakan di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan tetap. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah getaran benda dari suatu titik awal atau A kembali ke titik semula. Kemudian, gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media ruang hampa. Kemudian, adapun bunyi dan jenis gelombang. Bunyi adalah suatu yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar, merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang dari udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi sampai di telinga karena merambat membentuk gelombang dan dapat terdengar bila ada getaran. Kemudian jenis-jenis gelombang. Gelombang mekanis, elektromagnetik, transversal, longitudinal, berjalan, dan gelombang diam atau berdiri. Kemudian adapun materi selanjutnya yaitu kalor dan pemuaian.
Kalor merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu ke tinggi ke suhu ke rendah. Dalam ilmu fisika ada 3 macam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor dan pemuaian merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pemuaian merupakan perubahan zat karena pengaruh perubahan suhu. Pada dasarnya, terdapat 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian zat gas. Materi selanjutnya yaitu materi usaha dan energi. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukan usaha. Adapun rumus usaha yaitu W sama dengan F kali S. Kemudian, usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek, termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha. Adapun macam-macam energi, yang pertama energi kinetik, energi potensial, energi pegas, dan energi mekanik. Selanjutnya, materi listrik dinamis. Listrik dinamis adalah ilmu yang mempelajari fenomena dan faktor penyebab muatan listrik bergerak dalam rangkaian listrik. Listrik dinamis juga disebut dengan elektrodinamis. Untuk memahami listrik dinamis, beberapa bahasan perlu kamu pahami adalah besaran arus listrik, potensial listrik, dan hambatan rangkaian. Listrik dinamis juga bisa dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai berikut. Listrik dinamis adalah aliran muatan listrik melalui konduktor atau arus listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Listrik dinamis terjadi karena arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik, dan arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian tertutup. Kemudian materi yang terakhir yaitu industri elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Hukum induksi elektromagnetik, bahwa suatu rangkaian listrik memiliki gaya gerak listrik induksi yang nilainya berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupinya. Kemudian hukum induksi elektromagnetik Lenz. Apabila GGL induksi dihubungkan dengan satu rangkaian tertutup, maka dengan hambatan tertentu mengalirlah arus listrik. Itulah tadi hasil pembahasan pada video kali ini. Semoga pembahasan pada materi fisika dasar ini dapat membantu teman-teman dalam proses pembelajarannya. Sekian, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.